Mirsa, juragan rongsok korban penembakan di Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia setelah rongsokan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sabar dan istrinya Wiwin tinggal di sekitaran flyover Desa Tenggulunan, Candi Sidoarjo. Sabar merupakan juragan barang loakan. Sabar sendiri orang daerah Pasuruan. Dulunya saat masih tinggal di Pasuruan, Sabar sempat bekerja sebagai perangkat desa di sana. Saat itu Sabar dikenal loyal dengan warga. Sabar juga dikenal ramah, sebab itulah ia sering dimintai tolong warga, termasuk istri dari sepupunya yang bernama Eko. Sekitaran tahun 2016, istri Eko pernah meminta tolong agar dibantu. Kala itu Eko sedang dipenjara karena masalah narkoba. Sabar dan istri sepupunya itu sempat sering bertemu lantaran Sabar mau saja menemani istri Eko untuk mengurusi masalah sepupunya itu. Singkat cerita, masalah Eko pun kelar. Namun, entah mengapa Eko sepertinya tidak suka dengan Sabar. Meskipun pernah dibantu oleh Sabar, Eko tetap saja merasa tidak suka dengan Sabar. Ada saja yang Eko pandang salah dari diri Sabar. Sementara itu Sabar dan istrinya hidup rukun, rumah tangga mereka adem ayem saja. Hingga suatu hari Eko mendatangi rumah Sabar. Kepada Sabar, Eko mengatakan jika ia tak terima jika istrinya digoda. Jadi, istri Eko mengadu jika ia pernah digoda oleh Sabar. Sabar tentunya kaget. Ia pun langsung membantah dan menjelaskan jika ia tak pernah menggoda istri siapapun. Kejadian hari itu pun diketahui oleh istri Sabar. Setelah bertengkar dengan Eko, Sabar kini harus bertengkar dengan istrinya. Sabar pun harus berulang kali menjelaskan jika ia tak pernah menggoda siapapun. Namun sayangnya, istri Sabar tak mau percaya. Bahkan tak lama setelah kejadian itu, Sabar dan istrinya bercerai. Sementara itu, kabar jika Sabar sudah menggoda istri sepupunya itu pun sudah menyebar di lingkungan mereka. Sabar pun jadi gunjingan tetangga, apalagi istrinya juga sampai pergi dari rumah. Eko yang memang sejak awal tidak suka dengan Sabar lantas menghasut warga. Bahkan Sabar pun sampai dapat ancaman dari warga. Rumah Sabar hampir setiap hari ada yang lemparin. Bahkan sampai pernah dilemparin bom ikan. Lantaran sudah tak nyaman dengan kampung halamannya itu, Sabar pun memutuskan untuk pindah memulai hidup baru. Sabar bahkan sampai merantau pindah ke Jakarta hingga akhirnya keluar pulau. Enam tahun berlalu, Sabar sudah menikah lagi, bahkan dia pun sudah dikaruniai anak. Sabar dan istri barunya Wiwin membuka usaha barang loakan. Kehidupan mereka pun cukup harmonis. Sabar dan Wiwin tinggal di sekitaran flyover Desa Tenggulunan, Candi Sidoarjo. Kabar jika Sabar hidup bahagia dengan istri barunya itu pun sampai ke telinga Eko. Mendengar itu Eko kembali meradang. Eko tidak suka mendengar jika Sabar sudah bahagia dan hidup tenang, ditambah lagi Sabar bahkan punya usaha sendiri. Api dendam lamanya pun kembali tersulut. Berbulan-bulan ia simpan rasa bencinya itu, hingga terlintaslah di benaknya jika ia harus menghilangkan nyawa Sabar. Rencana pun dibuat. Eko lantas kepikiran untuk mengupah orang untuk menghilangkan nyawa Sabar. Untuk melancarkan rencana busuknya itu, Eko lantas membeli motor metik bekas dari Facebook. Bahkan motor itu pun tidak ada surat menyuratnya. Kini Eko tinggal mencari siapa yang bakal menjadi eksekutor. Hingga ia pun teringat Joko, sepupunya yang lain. Maka berangkatlah Eko ke rumah Joko. Setibanya di sana, Eko bercerita jika ia punya dendam dengan Sabar yang belum selesai. Eko bercerita jika semasa Sabar menjabat sebagai perangkat desa di kampung mereka dulu, Sabar pernah menggoda istrinya. Mendengar itu, Joko pun geram.
Setelah berhasil menghasut Joko, Eko lantas merayu Joko agar mau menjadi eksekutor penghilangan nyawa Sabar. Nantinya, Eko bakal memberi uang 100 juta sebagai imbalan. Mendengar itu ternyata Joko tak keberatan, maka keduanya pun mengatur rencana. Singkat cerita, Joko yang memang punya senpi menawarkan jika Sabar bakal dieksekusi dengan didor saja. Eko pun sepakat. Lantas rencananya Eko dan Joko bakal mengintai terlebih dahulu gerak-gerik Sabar agar rencana mereka mulus. Maka sejak beberapa hari sebelum hari eksekusi, kehidupan Sabar pun dipantau oleh Joko dan Eko. Di tanggal 27 Juni 2022, Eko dan Joko sudah bersiap-siap dengan rencana mereka. Joko rencananya saat itu bakal menyamar menjadi driver ojol. Joko bahkan sampai memakai jaket dan helm ojol. Setelah beberapa jam memantau kondisi Sabar, maka sekitar pukul 8 malam, Joko sudah parkir tak jauh dari rumah Sabar. Dari kejauhan, Sabar terlihat sedang menggendong anaknya duduk di atas beton di depan jalan. Rencananya malam itu Sabar hendak membawa keluarganya untuk makan di luar. Sementara itu, Joko dan Eko tengah bersiap-siap untuk menjalankan rencananya. Joko dan Eko parkir di depan lapak potongan rambut dan dor, terdengar bunyi letusan 2 kali. 2 butir peluru masuk ke dalam tubuh Sabar. Sabar pun roboh. Mendengar ada suara letusan, Wiwin pun keluar rumah. Saat itulah Wiwin melihat suaminya sudah tergeletak di tanah bersama anak mereka. Sabar didor Joko dari jarak 3 meter. Lantas Joko kabur ke arah pasar larangan. Wiwin lantas berteriak minta tolong. Warga pun berdatangan. Sabar sempat dibawa ke rumah sakit daerah Sidoarjo hingga 2 hari setelahnya Sabar pun meninggal. Kasus penghilangan nyawa Sabar ditangani Polresta Sidoarjo. Setelah melakukan olah TKP dan mendengar keterangan dari saksi-saksi malam itu dan juga keterangan dari keluarga, maka tak sampai seminggu Joko sang eksekutor berhasil ditangkap. Joko diamankan di daerah Sampang, Madura. Sementara itu, uang 100 juta yang dijanjikan Eko masih belum diberikan padanya. Sedangkan Eko masih buron. Sebenarnya sempat ada kabar jika Eko pernah hampir tertangkap di daerah Lumajang. Jadi saat itu Eko sempat dikepung. Sayangnya Eko ternyata sempat kabur dan sembunyi di kandang sapi tetangganya. Setelahnya kabur menghilang begitu saja. Sebagai tambahan dari keterangan keluarga, jika di tahun 2016 Sabar sebenarnya sempat hendak dinaikkan menjadi kades. Sejak saat itulah Eko yang dengki dengan Sabar berupaya agar Sabar dibenci warga, hingga fitnah itu pun dibuat. Sabar sendiri menurut tetangga tempat dirinya terakhir tinggal bersama istrinya, Wiwin, dikenal baik, tak ada musuh. 2 karyawannya pun mengenal Sabar sosok bos yang sangat baik. Selama bekerja dengan Sabar, mereka tidak ada masalah dengan bosnya itu. Kasus penghilangan nyawa Sabar pun digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo secara virtual lantaran saat itu masih dalam kondisi COVID. Vonis kepada Joko pun dibacakan pada tanggal 3 Januari 2023. Joko divonis penjara 13 tahun. Vonis Joko sebenarnya cukup ringan. Hal ini setelah keluarga Sabar bersedia damai dengan Joko. Dan Joko pun minta maaf dan menyesali kesalahannya di hadapan keluarga almarhum Sabar.
Sementara Eko, sehingga berita terakhir yang saya tahu, Eko masih dalam pencarian.